Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan Islam, iman serta Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, yang penuh dengan kemajuan teknologi. Sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Untung Riyadi. Saya di sini sebagai guru di MTS Muhammadiyah Tempurjo. Di dalam pelaksanaan matsama atau masa ta'aruf Madrasah Muhammadiyah Tempurjo, di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu atau kewajiban-kewajiban apa saja bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu yang berkah di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi saya sudah membacakan surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari penjelasan ayat di atas tadi, bahwasannya Allah sudah menjamin bagi kita semua orang-orang yang menuntut ilmu ya di jalan Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, derajat yang di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Majah nomor hadis 224, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim di sini merupakan muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Jadi dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu bukan hanya saja di bangku sekolahan, bukan hanya di luar sekolahan, tetapi menuntut ilmu itu di mana saja dan waktunya kapan juga. Kalau kita mengambil dari pendidikan yang ada di Gontor, jadi pendidikan itu apa dan pengajaran, apa yang kita lihat, kita rasakan dan kita dengarkan, itu namanya pendidikan dan pengajaran. Jadi itulah pendidikan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah, dan barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, insya Allah Allah menjanjikan surga baginya. Dari hadis riwayat Muslim nomor 2699, bahwasannya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya baginya menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalullahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi Allah sudah menjanjikan ya
Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan barang siapa yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, Allah memudahkan jalannya baginya menuju surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya hadis lain dari menuntut ilmu diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 1631. Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw walidin sholihin yad'u lahu. Yang artinya, jika seseorang meninggal atau anak Adam, maka terputuslah 3 amal perbuatannya, kecuali ada 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis di sini sudah jelas sekali menerangkan ilmu yang bermanfaat. Jadi barang siapa yang ingin menuntut ilmu, ini salah satu sebagai sedekah jariah untuk kita. Apabila kita nanti sudah tiada, insya Allah amalan-amalan kita, ilmu-ilmu kita akan turun-temurun pada generasi anak cucu kita nanti. Ya. Pepatah mahfudhot. Mahfudhot ini pepatah bahasa Arab, ya, yang berkenaan dengan ilmu, ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika antafsilha bibayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman. Pepatah bahasa Arab ini menjelaskan yang artinya, wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakaun. Zakaun di sini artinya kecerdasan, kepandaian, kepintaran. Yang kedua, hirsun. Hirsun di sini tamak terhadap ilmu. Jadi kita harus benar-benar mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, istihadun. Istihadun di sini bisa dengan istihad. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia adalah bersungguh-sungguh artinya. Yang keempat, dirhamun. Apa itu dirhamun? Adalah harta benda atau uang, yang lebih kita kenal dengan biaya. Yang kelima, suhbatul ustad, yang artinya berteman dengan ustad. Ustad bisa disebut dengan guru, dengan pengajar, ya. Dan yang terakhir, tuluz zaman. Apa itu tuluz zaman? Dengan sepanjang masa, tuluz zaman ini. Jadi itulah beberapa kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu kita harus dengan niat yang tulus, niat dulu. Ya, niat untuk mencari ilmu supaya ilmu kita bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dalam agenda Matsama Masa Ta'aruf Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tempurjo. Moga-moga ini bisa menjadi motivasi kita untuk belajar menuntut ilmu di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tempurjo, khususnya untuk anak-anak kelas 7 yang baru masuk di MTS ini. Kita doakan dan berdoa memohon kepada Allah, semoga guru-guru MTS Muhammadiyah Tempurjo, wali murid, serta anak-anakku semua diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran untuk menuntut ilmu di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tempurjo. Ijhad wala taksal wala tabu ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasal.
bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan bermalas-malasan, wala taku ghafilan, jangan lengah, fanadamatul uqba, sesungguhnya penyesalan, liman yatakasal, itu terdapat bagi orang-orang yang malas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.